Nah, persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana itu Y sama dengan A sin theta. Y ini adalah simpangannya, A ini adalah amplitudonya, theta ini adalah. Halo teman-teman semua, salam jumpa, salam sehat, salam semangat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang persamaan pada gerak harmonik sederhana, yaitu nanti ada persamaan simpangan, persamaan kecepatan, dan ada persamaan percepatan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Persamaan pada gerak harmonik sederhana. Yang pertama adalah persamaan simpangan. Nah, persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana itu Y sama dengan A sin theta. Y ini adalah simpangannya, A ini adalah amplitudonya, theta ini adalah sudut fasenya. Nah, jika tidak diketahui sudut awalnya, maka bisa kita uraikan Y sama dengan A sin theta ini tidak lain omega T. Ini kalau tidak diketahui sudut awalnya, atau kalau kita jabarkan lagi Y sama dengan A sin 2pi kali F kali T boleh, atau Y sama dengan A sin 2pi per T kali T, ini juga boleh. Nah, simpangan maksimum itu nilainya sama dengan Y max, itu nilainya sama dengan A. Ini persamaan simpangan jika tidak diketahui sudut awalnya. Nah, sekarang kalau diketahui sudut awalnya, berarti menjadi Y sama dengan A sin omega T ditambah theta 0. Dalam kurung ya. Atau kita uraikan Y sama dengan A sin 2pi F kali T tambah theta 0. Atau boleh juga Y sama dengan A sin 2pi per T kali T tambah theta 0. Nah, inilah persamaan simpangan yang umumnya kita temukan. Ada yang seperti ini, Y A sin omega T, atau ada juga yang kita temukan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T tambah theta 0. Ini jika tidak diketahui sudut awalnya, kalau ini jika diketahui sudut awalnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, persamaan ini hanya kita tambahkan theta 0-nya aja ya. Sebenarnya sama, tinggal kita tambahkan theta 0-nya aja. Nah, di mana untuk keterangannya itu adalah simpangan ya, satuannya adalah meter. Kemudian A itu adalah amplitudo. Kemudian theta itu adalah sudut fase. Ya. Ini satuannya radian. Kemudian omega itu kecepatan sudut, ini radian per second. T itu adalah sini waktu second. Kemudian ada F itu adalah frekuensi Hertz. Kemudian ada T periode.
Inilah persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana beserta dengan keterangannya. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Beban bermassa 300 gram digantungkan pada ujung pegas, kemudian setelah seimbang, beban ditarik sejauh 10 cm dan dilepaskan sehingga mengalami getaran periodik, getarannya 6 second. Pada saat T-nya 1 second, besarnya simpangan getarnya adalah A 0,5 akar 2 meter, B 0,05 akar 2 meter, C 0,5 akar 3 meter, D 0,05 akar 3 meter, dan E 0,05 meter. Nah, untuk membahas ini, pembahasan ya, data yang bisa kita peroleh dari soal ini adalah massa bebannya M, yaitu 300 gram. Setelah seimbang, beban ditarik sejauh, berarti sejauh itu maksimal, berarti itu adalah amplitudonya, yaitu 10 cm, dan dilepaskan sehingga mengalami getaran periodik. Getarannya yaitu berarti itu T, periodenya 6 second pada waktu T-nya 1 second. Pertanyaannya, berapakah simpangan getarannya? Yang ditanyakan ya, Y-nya berapa? Nah, untuk menjawab ini, teman-teman harus ingat persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana tadi, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Karena di sini tidak ketahui sudut awalnya, nah tinggal kita masukkan nilainya. Y-nya sama dengan A sin. Nah, untuk omega T itu tidak lain adalah 2pi per T dari T. Tinggal kita masukkan nilainya. Y sama dengan, untuk A nya tadi 10 cm, kita ubah ke meter menjadi sini ya 0,1 meter. Jadi ini 0,1 meter sin 2pi per periodenya adalah 6 kali 1. Sederhanakan, Y sama dengan 0,1 sin, ini menjadi pi per 3. Nah, karena dia sudut, maka pi ini bernilai 180. Tinggal kita sederhanakan lagi. Y sama dengan 0,1 kali sin 180 bagi 3 berarti 60. Y sama dengan 0,1 sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, tinggal kita sederhanakan. Y sama dengan 0,1 bagi 2 berarti 0,05 akar 3 meter. Jadi besarnya simpangan getarnya adalah 0,05 akar 3 meter, yaitu D. Berikutnya yang kedua adalah persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana. Persamaan kecepatan. Nah, untuk persamaan kecepatan ini kita bisa mencarinya dari turunan persamaan simpangan, yaitu Pi sama dengan dy per dt. Nah, tadi persamaan simpangannya itu adalah A sin theta per dt. Atau kalau dijawabkan tadi d A sin omega t per dt. Jika kita turunkan ini menjadi omega A sin yang menjadi cos omega t pi. Inilah persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana. Ini jika tidak diketahui sudut awalnya. Kalau diketahui sudut awalnya menjadi pi sama dengan omega A cos omega t ditambah theta
Jadi teman-teman tinggal tambahkan theta nolnya, sudut awalnya. Nah, untuk kecepatan maksimumnya, P max-nya itu nilainya sama dengan omega A. P max juga bisa dicari dengan A akar K per M. Jadi bisa menggunakan ini dari persamaan atau menggunakan ini. Nah, jika diketahui P, A, dan Y, kecepatan, amplitudo, dan simpangannya, kita bisa mencari nilai kecepatannya sama dengan omega kali dalam kurung A kuadrat kurang G kuadrat. P juga bisa dicari sama dengan akar K per M dalam kurung A kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi bisa menggunakan ini, boleh juga menggunakan ini. Nah, untuk keterangannya, kalau omega sama tadi seperti simpangan untuk kecepatan sudut, ini adalah amplitudo, ini waktu, ini theta awalnya, itu sudut awalnya. P ini tinggal kita tambahkan keterangan. P itu adalah kecepatan meter per second. Kemudian Y ini simpangan, K ini apa? K itu adalah konstanta Newton per meter. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan amplitudo 13 cm dan periode 0,1 pi second. Kecepatan partikel pada saat simpangannya 5 cm adalah A 2,4 meter per second, B 2,4 pi meter per second, C 2,4 pi kuadrat meter per second, D 24 meter per second, E 240 meter per second. Nah, untuk pembahasannya, teman-teman harus tahu dulu data yang ada pada soal ini. Yang pertama adalah amplitudonya 13 cm. Kemudian periodenya 0,1 pi second. Simpangannya Y sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan kecepatannya, berarti yang ditanyakan adalah P-nya. Untuk menjawab ini, teman-teman harus ingat tadi persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana. Tadi disebutkan P itu sama dengan omega kali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, kita gunakan persamaan ini untuk mencari kecepatannya. P sama dengan, untuk omeganya itu adalah 2pi per T kali akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Kita masukkan nilainya. P sama dengan 2pi. Untuk T nya itu adalah 0,1 pi dikali akar A kuadrat, itu A nya tadi adalah 13 kuadrat kurang Y nya 5 kuadrat. P nya sama dengan, ini kita sederhanakan menjadi 2 itu udah 20. Ini akar 169 dikurang 25. P sama dengan 20 akar 140. P sama dengan 20 kali akar 144, itu 12. Jadi menjadi P sama dengan 240 cm per second. Karena tadi kita belum ubah ke meter, maka ini masih cm. Kalau kita ubah ke meter menjadi P sama dengan 2,4 meter per second. Jadi ini 240 kita bagi 100, jadi 2,4 meter per second. Jadi jawabannya adalah A.
2,4 meter per second. Berikut yang ketiga adalah persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana. Yang ketiga, persamaan percepatan. Persamaan percepatan ini bisa kita cari dari turunan persamaan kecepatan. Jadi A itu adalah dv per dt, di mana persamaan kecepatannya tadi itu tidak lain adalah omega A cos omega t per dt. Nah, turunan dari persamaan kecepatan ini menjadi minus omega kuadrat kali A sin omega t. Ini adalah persamaan percepatan. Nah, jika teman-teman lihat di sini, A sin omega t itu tidak lain adalah Y. Jadi A itu bisa kita tulis juga min omega kuadrat kali Y. Ini jika tidak diketahui sudut awalnya. Jika diketahui sudut awalnya menjadi A sama dengan min omega kuadrat kali A sin dalam kurung omega t tambah theta 0. Tinggal kita tambahkan sudut awalnya. Nah, untuk percepatan maksimumnya A max-nya itu nilainya sama dengan min omega kuadrat kali A. Min ini atau negatif ini menyatakan bahwa arah percepatan ini berlawanan arah dengan arah simpangan, makanya bernilai min. Nah, untuk keterangannya yang lain sama, tinggal kita menambahkan yang keterangan A-nya. Nah, itu adalah percepatan. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, inilah persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah benda melakukan gerak harmonik arah vertikal dengan frekuensi 5 Hz. Tepat saat menyimpang 4 cm di atas titik seimbang. Benda tersebut mendapat percepatan yang nilainya dan arahnya A 0,4 pi meter per second kuadrat arah ke atas, B 0,4 pi meter per second kuadrat arah ke bawah, C 4 pi meter per second kuadrat arah ke atas, D 4 pi kuadrat meter per second kuadrat arah ke bawah, dan E 4 pi kuadrat meter per second kuadrat arah ke atas. Nah, untuk membahas ini, data yang bisa kita peroleh dari soal adalah yang pertama frekuensinya F sama dengan 5 Hz. Kemudian menyimpang 4 cm berarti itu Y-nya yaitu 4 cm. Kalau lubang meter berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Arahnya ke atas, arah simpangannya ke atas. Kemudian yang ditanyakan A-nya berapa dan arahnya. Nah, untuk menjawab ini teman-teman harus ingat tadi pada persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana, yaitu ada persamaan A itu sama dengan min omega kuadrat kali Y. Nah, kita uraikan. A sama dengan min untuk omeganya itu adalah 2 pi kali F dikuadratin kali Y. Setelah itu kita masukkan nilainya. A sama dengan min 2 pi kali F nya tadi adalah 5 Hz kuadrat kali Y nya itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita sederhanakan sama dengan min 10 pi kuadrat kali 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan min 100 pi kuadrat kali 4 kali 10 pangkat min 2 menjadi min
100 kali 10 pangkat 2 habis ya. Jadi 4 pi kuadrat. Nah, min ini menyatakan bahwa arah dari percepatan ini berlawanan dengan simpangannya. Kalau tadi simpangannya itu ke atas, berarti percepatannya ke bawah. Jadi jawaban yang benar adalah 4 pi kuadrat ke bawah. Berarti D. 4 pi kuadrat meter per second kuadrat arah ke bawah. Nah, sekian pembahasan materi tentang persamaan gerak harmonik sederhana, yaitu persamaan simpangan, kecepatan maupun percepatan dengan contoh soalnya. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman dalam memahami persamaan simpangan dan persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana. Terima kasih.